Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Enji Rantum. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan kita. Pada tahun 2013, seorang dokter bedah tulang yaitu Dr. Bruce Moseley yang tinggal di Houston, Texas, mengadakan sebuah percobaan yang menggegerkan. Kepada pasien-pasiennya yang menderita penyakit osteoartritis, yaitu radang sendi pada lutut khususnya, dia mengadakan percobaan yaitu dengan secara acak melakukan operasi yang semu. Artinya operasi yang sebetulnya tidak dia lakukan. Jadi dia mengambil secara acak dari beberapa orang pasien yang menderita osteoartritis parah. Dan kemudian mereka mempersiapkan rumah sakit. Mereka mempersiapkan ruang bedah sama seperti operasi sungguhan. Dan bahkan suster atau perawat, bahkan tim yang akan mengoperasi pun tidak tahu apakah itu adalah pasien yang mereka operasi dengan semu atau tidak betulan, ataukah itu akan diadakan operasi sungguhan. Dan sementara operasi tanda kutip diadakan, maka di layar video dia tetap menampilkan jalannya operasi yang sebetulnya adalah video dari jalannya operasi orang yang lain. Nah, yang menarik adalah dari sekian banyak pasien yang menderita radang sendi setelah mengalami operasi yang walaupun operasi itu adalah operasi yang semu atau tidak betulan ada operasi, setelah 2 tahun ketika diteliti, mereka mengatakan bahwa setelah operasi itu dilakukan, mereka yang tadinya tidak bisa jalan atau sakit sekali lututnya ketika jalan, maka kemudian mereka bisa jalan. Yang tadinya boro-boro mungkin berdansa, tadinya katanya sudah tidak bisa berdansa dengan istrinya, tetapi setelah operasi yang semu itu, yang mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya tidak ada operasi yang terjadi, mereka kemudian bisa berdansa dengan istrinya, bisa berjalan ke sana dan kemari. Dari percobaan ini, Dr. Bruce Moseley mengatakan dan menyimpulkan bahwa keahlian dia sebagai seorang ahli bedah ternyata tidak memberikan efek atau manfaat terhadap pasien-pasien itu. Karena sebetulnya yang memegang manfaat yang terbesar terhadap operasi itu adalah placebo effect atau efek placebo. Nah, efek placebo adalah sebuah efek di mana ketika kita sudah mempercayai sesuatu, maka kenyataannya akan mengikuti apa yang kita percayai. Sebagai contoh, seringkali ketika kita sakit, mungkin itu sakit kepala, pada waktu kita meminum obat sakit kepala, kita langsung percaya bahwa obat itu akan mendatangkan kesembuhan bagi sakit kepala kita, dan kemudian kita menjadi sembuh. Nah saudara, ada banyak percobaan yang dilakukan ketika obat-obat itu kemudian sebetulnya tidak diisi apapun. Hanya sebuah kapsul yang disalut dengan gula dan berisi sebetulnya bukan obat. Tetapi ketika ini diberikan oleh dokter kepada pasien, orang yang sakit kepala, maka sakit kepalanya bisa sembuh. Mengapa? Sebetulnya bukan karena obatnya, tetapi karena itu terjadi karena apa yang dia percayai. Inilah yang disebut dengan placebo effect. Seringkali kita mengalami sendiri hal ini.
baik itu sakit kepala ataupun sakit-sakit yang lain. Kita percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan kita. Nah, ini adalah sebuah gambar komik yang buat saya sangat lucu. Di sini ada percakapan dari dua orang ibu yang saling berbincang-bincang. Si ibu yang satu mengatakan bahwa dia merekomendasikan obat batuk ini. Dia katakan bahwa kapsul-kapsul ini sangat luar biasa. Bahkan hanya dengan dia memandang kotak kemasannya saja, dia sudah berhenti batuk. Saudara, sangat lucu kan? Kadang-kadang kita pun seperti itu. Kita mempercayai sesuatu dan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Saudara, kalau kita percaya itu, maka hal itu akan mempengaruhi kita dan itu pun hal yang kita percaya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Kalau kita tahu bahwa minum jus sayur itu menyehatkan, tetapi walaupun kita tahu tapi kita tidak percaya, maka itu tidak akan memberikan dampak dan manfaat yang maksimal kepada kesehatan kita. Sebaliknya saudara, kalau kita percaya, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi tubuh kita. Ingatlah bahwa antara pikiran dan tubuh kita ada hubungan yang sangat erat. Kalau sesuatu atau pikiran kita terganggu, maka tubuh kita juga akan terganggu. Demikian juga kalau tubuh kita terganggu, maka pikiran juga akan terpengaruh. Maka pengaruh kesehatan pikiran terhadap kesehatan tubuh rupanya jauh lebih besar daripada apa yang disadari oleh manusia. Kita sudah belajar bahwa banyak penyakit manusia yang diderita itu adalah akibat dari depresi secara mental. Apa itu depresi mental? Kesedihan, kegelisahan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, tidak percaya, semuanya ini menghancurkan kekuatan tubuh dan mengundang kerusakan tubuh serta kematian. Saudara, ingat kita punya pilihan. Pilihan yang lainnya adalah kita memelihara keberanian, pengharapan, iman, simpati, kasih, yang semuanya ini meningkatkan kesehatan secara tubuh kita dan pikiran kita dan memperpanjang hidup. Ingat bahwa satu pikiran yang bahagia, suatu roh yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa kita. Saudara, ingat sekali bahwa pikiran kita sangat berpengaruh terhadap tubuh kita lebih daripada apa yang kita sadari. Pada kali ini kita akan melihat bahwa bukan hanya kita akan menjadi seperti apa yang kita makan, tetapi juga akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Saudara, pernahkah kita melihat orang yang wajahnya terus-menerus cemberut? Saya sering bertemu dengan anak-anak yang wajahnya sering sekali, hampir selalu cemberut. Saudara, kalau kita lihat wajah orang yang selalu cemberut, bagaimana respon saudara? Apakah saudara akan tersenyum? Tidak. Ketika kita melihat ada orang lain yang bermuka masam atau cemberut, maka secara refleks muka kita juga akan mengikuti, wajah kita akan mengikuti bagaimana raut wajah dari orang tersebut. Dari anak-anak hingga mungkin dewasa, kita melihat bahwa cara kita berpikir mempengaruhi raut wajah kita. Saudara, ada orang yang ketika kita temui, gimana ya, begitu lihat wajahnya kita rasanya senang, kita rasanya sepertinya orang ini baik. Tapi ada orang begitu kita lihat wajahnya, itu sepertinya orangnya jutek, orangnya kayaknya pemarah. Karena itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Bukan masalah muda atau tua. Kadang-kadang kita bisa melihat ada orang muda yang terus cemberut, justru lebih tidak enak dilihat daripada kalau kita melihat seorang yang walaupun sudah tua tetapi sering tersenyum. Saudaraku, melihat wajah orang yang senang atau sedih itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita dengan cara yang sama. Saudara, coba lihat
gambar atau foto dari anak ini. Dia tersenyum dengan begitu bahagianya. Kalau kita melihat wajah yang seperti ini, tentu saja kita akan terbawa perasaan kita untuk merasa senang. Itulah sebabnya kita senang jika banyak anak-anak kecil yang ada di sekeliling kita yang selalu tersenyum dan bergembira dan membuat hati kita juga turut bergembira. Dengan kata lain saudara, bagaimana kita memandang orang, bagaimana raut wajah orang itu akan terdampak pada bagaimana pikiran dan perasaan kita. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud untuk mengikuti raut wajah orang itu, tapi tubuh kita secara refleks akan mengikuti ekspresi dari wajah orang itu. Contohnya, misalnya kalau kita taruh satu gambar atau foto di depan cermin kita, di dalam kamar kita. Kalau wajah itu, foto itu adalah wajah yang selalu cemberut, percaya deh, pasti setiap kali kita bangun tidur ketika kita lihat gambar itu, maka kita pun akan menjadi cemberut. Sebaliknya, kalau yang kita lihat adalah wajah yang tersenyum, maka kita akan cenderung untuk tersenyum ketika kita bangun pagi. Dengan konsep pemikiran seperti itu, saudaraku, sebenarnya wajah siapakah atau apakah yang harus selalu kita pandang agar dampaknya akan positif atau akan mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa kita? Saudaraku, kalau kita memandang terus kepada Yesus, maka tubuh kita akan mengikuti apa yang kita lihat dari Kristus. Memandang Yesus bukan hanya ketika kita memandang fotonya atau memandang gambarnya, tetapi yang terlebih lagi ketika kita lihat Yesus, kita merindukan untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus. Artinya kita rindu untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Karakternya menjadi karakter kita. Bagaimana kita tahu karakternya? Adalah dengan mempelajari Alkitab. Saudaraku masih ingat cerita tentang ular tembaga? Pada waktu di mana orang Israel mengalami ada banyak ular tedung yang datang kepada perkemahan mereka. Tetapi Musa mengatakan bahwa kalau kamu dipagut ular itu, kamu harus memandang ke atas kepada ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Jangan lihat ke bawah, tetapi dengan iman pandang ke atas. Maka demikian pun kita yang hidup saat ini. Mungkin kita sudah berulang kali digigit oleh bisa setan, digigit oleh setan, dan racun atau bisa dari setan sudah menyebar ke seluruh tubuh kita. Tapi sayangnya seringkali bukannya kita memandang kepada Yesus, tapi kita berusaha malah mencari jalan untuk menyembuhkan diri sendiri. Mungkin itu dengan obat-obatan yang canggih ataupun perawatan yang canggih lainnya. Kita malah tidak datang kepada Tuhan. Padahal di Alkitab dengan jelas mengatakan, apabila kita mau disembuhkan, kita harus memandang kepada Yesus. Saudaraku, setan tahu dan dia berusaha keras untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan kita supaya kita tidak lagi memandang kepada Yesus, supaya gambar Yesus itu menjadi kabur. Bukan gambarnya saja, maksudnya kita tidak bisa melihat lagi karakternya yang mulia dan suci itu. Sehingga kalau kita tidak bisa lagi memandang kepada Yesus, maka kita tidak akan memperoleh kesembuhan. Saudaraku, dikatakan adalah tidak bijak untuk kalau kita punya masalah, kita melihat pada diri kita sendiri. Jangan lihat diri kita sendiri. Jangan mendalami emosi-emosi kita, perasaan kita yang kita pikirkan. Maka kalau kita lakukan hal itu, maka setan akan menghadirkan kesulitan dan pencobaan yang melemahkan iman kita dan makin menghancurkan hidup kita. Saudaraku, satu tips yang sangat berharga yang saya bisa bagikan kepada saudara pada saat ini adalah ketika kita berada di dalam masalah, ketika keadaan menekan kita, jangan melihat diri sendiri. Pandang kepada Yesus, lihat kepada Yesus, berserulah kepada Yesus untuk mencari pertolongan.
Saudaraku, bagian yang terpenting sebetulnya dari pikiran kita berupa satu organ yang disebut dengan frontal lobe, otak bagian depan. Karena sensori kita terdapat pada otak bagian depan. Dan setan tahu persis, kalau otak bagian depan kita ini rusak, maka sulit bagi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya saudara mungkin ditanyakan, bagaimana caranya sehingga otak bagian depan ini bisa rusak? Nah, ini menarik. Saya tidak hanya berbicara kerusakan secara jasmani atau fisik, tapi saudara, otak bagian depan kita bisa rusak ketika kita menghabiskan terlalu banyak. Mungkin melihat gadget kita, melihat komputer kita, mungkin bahkan kita kecanduan dengan segala media sosial dan lain-lain, sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk bisa memandang kepada Yesus. Padahal otak bagian depan ini adalah tempat di mana kita bisa mendengar suara Tuhan dan bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, zaman sekarang kita dibombardir dengan berbagai media. Ada yang televisi, ada yang berupa games, dan kita lihat ada begitu banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang kecanduan dengan games, dengan televisi, dan bahkan media-media yang lainnya. Bahkan anak-anak saat ini ketika mereka dimanjakan dengan begitu banyak gadget dan begitu banyak media-media yang lain, ketika gadget itu ditarik dari mereka, mereka kemudian mengamuk, mereka kemudian menjadi marah. Saudaraku, you are what you see. Kalau yang kita lihat adalah film-film superhero, maka kita akan berpikir, kita akan merindukan untuk menjadi superhero. Siapa yang saudara pandang setiap hari? Apakah saudara adalah penggemar film-film seri drama Korea? Sehingga artis-artis itulah yang saudara pandang setiap hari, berjam-jam setiap hari. Mungkin saudara akan merasa, aduh suami saya kenapa tidak seromantis yang ada di film tersebut. Atau mungkin kenapa istri saya tidak selembut apa yang ada di dalam film-film tersebut. Saudara, kita jadi merindukan sesuatu yang palsu. Kita tidak menemukan apapun dari hal itu. Alkitab menasehatkan kita, kalau kita mau punya pikiran yang jernih, kita mau punya pikiran yang sehat, hanya satu jalannya, yaitu memandang kepada Yesus. Kita sudah belajar bahwa semua orang harus menjaga panca inderanya baik-baik. Di Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus jaga panca indera kita. Kalau tidak, setan akan menang dan menguasai panca indera kita, dan dia akan menemukan jalan untuk mempengaruhi jiwa kita. Bagaimana kita bisa memandang Kristus? Adalah dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan kemudian bahkan menghafal firman-Nya dan menyimpannya di dalam pikiran kita. Selalu lihat kepada Yesus. Saya jadi ingat ada satu kalimat yang dikatakan oleh salah seorang reformator yang pada waktu itu dia dibakar hidup-hidup oleh karena imannya kepada Yesus. Dia katakan seperti ini, saya bertahan, artinya saya bisa tetap setia karena api yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada api yang ada di sekeliling saya yang membakar saya. Saudaraku, saudara, kalau kita memandang kepada Yesus, maka di dalam jiwa kita ada api kasih yang terus menyala-nyala, yang mempercayai Tuhan Yesus apapun kondisi kehidupan yang kita alami. Kita tidak akan melihat terus masalah yang ada di sekitar kita, tetapi yang kita lihat adalah Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita, dan itu cukup buat kita. Saudaraku, mempelajari emosi-emosi kita dengan seksama dan membuka jalan kepada perasaan-perasaan ini sebenarnya malah memanjakan keraguan kita dan menjerat diri kita dalam kebingungan. Ingat saudaraku, alihkan selalu pandanganmu kepada Yesus. Jangan biarkan setan mengalihkan pandanganmu terhadap hal-hal yang lain.
seringnya kita memandang kepada Yesus akan secara langsung mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Saudara, iman kita bukan didasarkan atas perasaan, tetapi iman kita harus didasarkan atas kebenaran, dan kebenaran atas firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, dunia ini begitu kejam. Ada terlalu banyak masalah, pergumulan, ujian hidup yang kita hadapi. Kalau kita melihat pada diri kita sendiri atau kita lihat kepada orang lain, saudara, kita akan kalah dalam hidup ini. Hidup ini akan melindas kita hidup-hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau bertahan hidup sampai kesudahan, setia sampai Yesus datang, maka marilah kita melakukannya. Kita jalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudaraku, kesembuhan sejati terjadi ketika kita memandang kepada Yesus. Hanya itu. Dan ketika Injil diterima dalam kemurnian dan kuasanya, Alkitab firman Tuhan itu selalu ada di dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi obat penyembuh saudara. Saudara, Alkitab bukan hanya sekedar buku agama, tetapi adalah berisi firman Tuhan yang merupakan obat penyembuh untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh dosa. Janji Alkitab mengatakan bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Percayakah saudara bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada kuasa penyembuhan yang besar? Kuasa yang sanggup untuk membuat saudara yang merasakan tertekan, yang merasa stres dan depresi, yang merasa hidup begitu menghimpit, mengubah saudara oleh darah anak domba Allah di kayu salib, dapat diubah menjadi seorang yang bahagia, seorang yang sehat, dan seseorang yang kudus di hadapan Tuhan. Maukah saudara mendapatkannya? Pandanglah kepada Yesus dan jangan alihkan pandanganmu daripada Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami pada saat ini untuk menyingkirkan segala sesuatu yang merampas perhatian kami daripadamu. Berikan kami kuasa Tuhan, agar kami dapat memandang kepadamu, memandang karaktermu, agar karaktermu menjadi karakter kami. Dan kami dapat tetap bertahan hidup dengan pertolongan Tuhan, dengan memandang kepadamu saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.